المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لمين وأدي وحالي الله الله، وأقول لمين النبي غالي الله الله. أشكي لمين وأدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diberikan kepada kami, tema tersebut berkisar tentang persoalan sifat-sifat Allah dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat Allah itu bisa kita kenali lewat nama-namanya juga. Karena dalam konsep ketauhidan kita mengenal ada beberapa jenis tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid af'al, dan juga yang terakhir adalah tauhidul asma wa sifat. Sebenarnya berbicara masalah sifat Allah berarti kita juga bisa gandengkan dengan nama-nama Allah itu sendiri, yang sebagaimana kita kenal ada 99 Asmaul Husna. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa sebenarnya nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah itu tidak terbatas, karena Allah Maha Mutlak, tidak bisa dibatasi oleh sesuatu, apalagi hanya 99 Asmaul Husna itu. Kalau toh ada hadis yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah ada 99 yang tercemin di dalamnya juga sifat-sifat Allah, itu hanya untuk memudahkan bagi kita mengingat dan menghafal. Bahkan ada jaminan kalau di dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang hafal dan bahkan juga bisa mengamalkan sesuai dengan nama-nama Allah, itu akan dijamin masuk surga. Jadi hanya untuk memudahkan kita. Jangankan 99, bisa jadi 20 saja kadang-kadang kita lupa. Kalau sifat-sifat Allah sebagaimana konsep yang kita ketahui ada 20 sifat itu, yang terbagi menjadi 4 klasifikasi. Ada sifat yang sifatnya nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, dan ma'ani. Nah, uniknya kalau Allah itu punya nama, pasti sifatnya sama dengan namanya itu. Tidak mungkin bertolak belakang. Beda dengan makhluknya. Kalau Allah memang punya nama Ghafur, pasti sifatnya juga pengampun. Gak mungkin sebaliknya. Ini Allah. Karena nama itu menjadi simbol dari sifatnya Allah itu sendiri. Sedangkan makhluk, terutama kita sebagai manusia, kadang-kadang yang bertolak belakang. Sudah diberi nama bagus, tetapi perilakunya tidak bagus. Dan itu mencerminkan sifatnya. Ini bedanya makhluk dengan Allah. Bagaimanapun juga yang namanya Allah yang maha mutlak tidak bisa disamakan dengan makhluk. Itu sesuai dengan salah satu sifat yang ada di klasifikasi sifat salbiyah, yaitu mukhalafatun lil hawadis, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya atau sesuatu yang baru. Yang baru dalam ini adalah selain Allah. Itu yang menjadikan perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Sehingga dalam tuntunannya kita dianjurkan untuk mensifati Allah itu sesuai dengan
Allah mensifati dirinya sendiri di dalam Alkitab atau Al-Quran. Kita tidak boleh mensifati Allah sesuai dengan cara berpikir kita. Karena nanti kalau sampama sifat itu kita sematkan kepada Allah akan terbatasi oleh kemampuan cara berpikir kita. Ada cerita menarik tentang persoalan ini, bagaimana kita disuruh untuk mensifati Allah sesuai dengan sifatnya. Suatu ketika ada seorang abid. Abid ini adalah seorang yang rajin beribadah. Kemudian saat sholat, kepalanya itu ditendang oleh orang yang nakal, anggaplah preman atau orang yang bandel gitu. Nah saat itu juga setelah sholat, beliau mengucapkan kepada orang yang nakal tadi itu, wallahi la yaghfiru dzunubak. Sungguh Allah tidak akan sekali-kali pernah mengampuni dosa-dosa kamu. Itu secara spontan keluar dari seorang abid yang ahli ibadah tadi itu. Nah saat itu juga ternyata Allah menegur kepada Nabi yang hidup pada masa itu, bilang kepada orang yang ahli ibadah itu bahwa saya itu tidak punya sifat untuk tidak mengampuni hamba-hambaku. Sekalipun hambaku itu orangnya yang paling nakal sekalipun. Kenapa? Karena Allah memang memiliki sifat yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Allah itu mengampuni siapapun yang dikehendaki dan juga bisa memberikan siksaan kepada yang dikehendaki juga. Maka jangan sampai kita mensifati Allah itu sesuai dengan pengalaman kita. Kalau pengalaman si abid tadi itu dia ditendang sehingga marah, emosi sehingga sampai keluar ucapan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kamu. Itu tidak benar. Karena Allah sifatnya bisa mengampuni dan juga bisa memberikan siksaan. Maka kehati-hatian kita dalam memberikan sifat kepada Allah tetap harus kita lakukan. Karena bagaimanapun juga Allah adalah maha mutlak, maha suci dari sifat-sifat yang tidak pantas disifatkan kepadanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa alaika tuklan wa alaikal balag. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itsmin. La tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa anta ala qadhiha wa taysira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bi sihhati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aita min mujibatin nadama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jamilna bisihhati wassalam wa haqqina bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.